ada beberapa Heeh. karya yang saya jadikan sampah ya, karena saya suka bersihin kali, sampah yang ada di kali saya pungutin, saya bersihin, saya coba tata menjadi karya. Ataupun, tidak ada bahan lain ya saya jadikan, sampah-sampah itu sebagai objek yang membangun kesadaran. Cuma lagi-lagi, kalau cuma hanya tukang sampah yang tahu bersih ya sampah semuanya kan dari rumah. Artinya, sumber sampah yang paling besar di muka bumi adalah rumah tangga. Nah, sehingga memang pikiran saya yang harus diajak ngomong adalah orang rumah tangga, terutama ibu-ibu. Bapak-bapak kan senangnya main gaple aja. Kalau ngumpul, "Yuk aturan yuk," kalau nggak gaple gitu. Tentunya ini saya bilang tadi menarik, sampah ini bukan sekedar sampah yang ditendang-tendang atau dicampakkan di got segala macam itu, tapi ada nilai ekonomi dalamnya. Yang kedua ada nilai manfaat. Nah, yang ketiga adalah sampah nggak mungkin diciptain oleh Tuhan itu tanpa ada maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam semua warahmatullahi untuk sobat jagongan yang masih terus ikutin tayangan video podcast kita ya. Jangan lupa untuk selalu dukung dengan subscribe, like, comment, share, dan aktifin loncengnya biar nggak ketinggalan kalau ada video terbaru. Nah, sobat jagongan, kali ini kita silaturahmi nih ke salah satu, pokoknya dia luar biasa deh setelah gue lihat rumahnya juga nih, tempat kediamannya. Dia pekerja seni, tapi bukan hanya pekerja seni, ada cerita yang lain yang juga menarik. Nah, sobat jagongan, kita main ini sekarang ada di tempatnya Bang Ridwan ya. Ini lebih kondangnya itu dengan Rumah Anak Bumi ya. Nah, langsung aja nggak pakai lama-lama, kita langsung ngobrol dan ini dia Bang Ridwan. Oh, iya. Nah, selamat Bang Ridwan, terima kasih banyak. Siap. Udah berkenan nih ngobrol sama sobat jagongan nih di sini. Jagongan yuk ya. Siap. Nah ini luar biasa nih Bang Ridwan, begitu lihat dalamnya ini luar koleksinya. Ngeri, bahasa saya ngeri. Nah, Bang Ridwan, tapi kenapa awalnya nih jadi Rumah Anak Bumi gitu, bukan rumah lukisan gitu? Oh iya. Waduh, mesti ngambil cerita dari mana dulu Rumah Anak kan gitu ya? Kita ikutnya diem aja deh gitu. Karena panjang banget. Oh gitu. Ya versi shortnya lah, kayak di YouTube ada versi short. Oke, ya Rumah Anak Bumi itu lahir sebetulnya dulu waktu zaman masih kecil, kita pernah hidup di jalan. Tidur di jalan, hidup di jalan, cari makan di jalanan. Bahasanya anak jalanan deh, gitu. Udah prinsipnya anak jalanan itu apa sih? Ya jangankan cita-cita yang tinggi, makan aja susah. Cari makan dari nyemir sepatu, ya jual kardus, sore cari tempat ngasok lah di emperan toko dan sebagainya itu. Sehingga ada di otak kecil itu berpikir suatu saat punya rumah, punya tempat tinggal deh. Nggak berpikir punya rumah tadi, punya tempat tinggal. Kepengen juga ya rumah itu disinggahi banyak orang. Tempat bermain, tempat ngobrol, tempat menimba ilmu ceritanya. Nah, seiring waktu, masa-masa kecil itu kan saya hidup di lingkungan yang rata-rata pemulung. Di daerah Jakarta Selatan, Menteng atas itu. Nah, hidup itu pun juga rumah sempit-sempit, gang-gang kecil-kecil. Nah, tetap ya harapan-harapan itu kita tumbuhkan. Karena saya orang perantau, jauh dari kampung halaman, gagal itu aib lah ya. Gagal dalam tanda kutip ya. Gitu ya. Mimpinya orang-orang perantau itu sukses. Nggak ada yang pernah dari kampung itu bagaimana caranya supaya
bagaimana gagal pulang kampung nggak Hmm. mungkin. Iya, iya. Nah, mimpi sukses itu ya ada fasenya yang kita lewatin. Oke. Nah, di jalan itu pada saat nyemir sepatu, ngelihat teman-teman, tidur di emperan Hmm. toko, sama-sama tidur di emperan Ah. toko, makan sisanya orang. Eh, inget lagunya Sang Raja Dangdut itu, Oh. "Langit sebagai atap rumahku, Iya. bumi sebagai lantainya." Iya. Itu kan lagu yang membangkitkan gairah dan semangat Oh. hidup. Iya, iya, Nah, iya, saya iya. pikir itu Jadi motivasi gitu ya. motivasi. Dilalahnya setelah dewasa, Hmm. kerja, nah bangunlah. Nah, saya kan di kesenian, Iya. dilukis. Dilukis pasti pengen merawat gagasannya, pengen merawat, pikiran-pikirannya, Hmm. di samping merawat kehidupannya gitu loh. Nah, ruang ini, ruang yang sebetulnya juga, ruang sempit yang kita bisa legakan hatinya lega, pikiran kita Oh. lega. Nah, ruang merawat diri sebetulnya Iya, saya iya, ini. iya, iya. Ya, merawat diri, merawat gagasan. Tapi namanya apa ya? Mmm. Nah, gitu ceritanya lah. Oh, iya, 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 Namanya iya. apa ya? Iya. Nah, karena bergaul dengan Mmm. komunitas, ada di Tangerang itu komunitas Anak Langit, di mana Mmm. komunitas, Bumi Tarung, apa segala Oh, macam iya. itu, berpikir, okelah, karena dulu mimpinya bagaimana di bawah bumi itu ada rumah, Mmm. bahwa kalau dalam bahasa ininya, bahasa Sunda tuh bumi itu rumah, Iya. ya, Betul. bumi itu Iya. rumah, bumi orang, ya, Heeh. rumah. Nah, walaupun saya bukan orang Sunda, Mmm. memahami itu sebagai bahasa ibu dari wilayah Indonesia, Oke. gunakanlah, saya pakailah bahasa rumah anak bumi, Mmm. rumahnya makhluk Oh, bumi. iya, Nah. luar biasa. Merinding. Dalam banget itu Oh, ternyata itu filosofinya. ceritanya. Iya, 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 iya. Mmm, Nah, ini tuh, Bang Ridwan ini kan pekerja seni di iya, lukis ya. iya, seni rupa. Kalau lihat-lihat ini juga salah satu contohnya gitu Iya, kan. iya, Nah, ini kalau boleh saya jujur aja saya, agak heeh, awam gitu iya, untuk, istilahnya bahasanya entah itu disebut jenis kah, kategori atau genre. iya, Nah, itu kan setahu saya, koreksi kalau salah nih Bang iya, Ridwan, itu ada naturalis, ada abstrak atau apa. iya, Nah, iya. kalau Bang Ridwan sendiri itu lebih ke mana nih? Kalau secara aliran deh bahasanya. Jadi, apa ya, saya selama ini sih nggak mikirin aliran, beneran, Oke. nggak mikir, Mmm. ngalir aja. Oh. Karena buat saya ekspresi itu, eee, adalah cara-cara Mmm. berkesenian. Mengekspresikan, membuat, karya itu buat saya kesampingkan Mmm. bahasa gaya, karena biarlah orang lain aja yang menentukan deh. Oke. Ya, Mhm. eee, tapi ada dalam pikiran itu, dalam keseharian kan, Mhm. eee, tidak, ini kan bukan sekedar pekerjaan biasa buat Mmm. buat saya Iya, iya, iya. atau buat keluarga gitu, tapi pekerjaan yang sangat spesifik. Mmm. Eee, tentunya memang selayaknya punya nama atau punya judul gitu, Mmm. heeh. Nah, saya ini tidak semata-mata menjadi satu pekerjaan, tapi juga menjadi profesi. Mmm. Pekerjaan dan profesi itu saya kawinkan. Oke. Nah, sehingga ini menjadi keseharian saya, menggambar atau melukis itu adalah bagaimana, saya tidak ingin dibentur-benturkan dengan mazhab. Mmm. Ya, 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 ya. karena buat Mmm. saya mazhab itu hanya milik orang-orang yang bersekolah. Oke. Saya kan nggak sekolah. Hanya sebagai, Mmm, ya, pagar-pagar pembatas yang mungkin iya, mungkin bisa membatasi kreativitas atau ide-ide gitu? Jangan berarti ya? eee, mungkin Mhm. juga, tapi sebetulnya yang bikin mazhab itu sendiri kan dunia pendidikan. Ya, Saya orang yang mengkotak-kotakan. iya, saya yang tidak masuk ke ranah Mhm. itu, ya ngapain Iya, mikir itu, oke. bebas aja, Mmm. saya pikir itu. Iya, karena Mmm, sejujurnya gitu kan, kalau kayak Basuki Abdullah pelukis mmm, gitu kan, itu kan realis, realis apa gitu. Itu kan buat mata saya dan otak saya gitu kan, oke ini gambar orang lah katakan, gambar iya, pemandangan atau apa. Tapi begitu, sekali waktu diajak ke heeh, salah satu pameran iya, gitu, ketemu yang gambar, ya lukisannya tuh buat saya cuma coret-coret gitu iya, kan. iya, 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 Oh ini kalau yang begini abstrak abstrak atau ya, apa.
Terus ada orang saya lihat tuh banyak beberapa di antaranya yang ngeliatin, "Apa? Oh ini begini." Saya coba mencerna gitu Ya. versi saya, apa ya? Nggak istilahnya, ini mungkin gue yang nggak nyambung apa gimana, nggak bisa mencerna ya punten gitu, ada saya Hmm, lihat gitu kan, cuma coret-coret-coret, oh ini dia bisa menceritakan, ya, padahal saya yakin dia juga istilahnya bukan pelukisnya ya. gitu. Kalau pelukisnya oke lah mungkin buat, Hmm, saya, oh iya gue lagi kalut tuh pokoknya lagi gue cuma numpahin, ya, unek-unek lah atau apa, jadi gitu kan. Dia bisa tapi ini orang lain yang notabene adalah pengunjung juga, tapi dia bisa ikut menceritakan. Itu yang, ini ya, gimana istilahnya, menggambarkan dia bisa terima gitu. ya. Tapi ya Eh, Sebetulnya mhm, kalau cerita tentang mazhab tadi mhm, sebetulnya sih kan masing-masing punya pandangan, persepsi mhm, sebetulnya. Lepas aja karena karya itu sudah dipamerkan, sudah ada di ruang publik, iya, karena milik publik. mmm, Orang melihatnya, oh gambarnya yang katakanlah abstrak itu tiba-tiba, oh kok ada ininya segala iya, macam. Kan itu versi masing-masing. oh, Makanya saya tidak mau juga terseret ke arah, itu. Nah, biarkanlah, emosi, energi, gagasan-gagasan itu saya tuangkan ke dalam bentuk oke, karya, eee, terserahlah mhm, orang mau ngomong itu karya realis, mhm, ekspresif, revisi, impresionis, mhm, surrealis, atau mhm, mhm. apapun itu, biarin aja. Oh, Mmm, biarlah, mmm, istilahnya publik mmm. yang, membuat perspektif sendiri gitu Iya, atau iya, iya. penilaian atas, gambar kita Ya gitu ya? seni itu Mhm, seperti itu pada dasarnya, oh, tidak ada mazhab lah mmm, gitu kalau sebenarnya sih. Kan orang gini, eee, seni itu mau mau buat siapa sebenarnya sih? mhm, Kalau kita bikin seni itu, karya seni itu, mau buat siapa? oke. Sebetulnya untuk kalau Mmm, saya, iya, koreksi kalau salah nih, ya istilahnya hanya mengungkapkan perasaan iya, oke, diri gitu kan? itu buat pelukisnya, Iya, ya. Tapi, buat penikmat apa? mhm, Kan gitu. iya, Tentunya kan yang bisa dinikmati. Tapi ada orang juga yang bisa menikmati hal-hal yang nggak bentuknya. mmm, Gaib orang bisa nikmati iya, gaib gitu loh. Nah ini makanya, nggak bisa distandarkan, bahasa ya cuman dalam bahasa atau dalam bahasa pendidikan yang oke ini batasan ininya ke sini, mhm, batasan ini ke sini. iya iya, Nah karena saya memang tidak ada di ruang itu ya mhm, buat apa juga, ya los-los ajalah gitu. los-los Oh saja ya, berkesenian, oke, apalagi, saya berkecimpung dalam, eee, dunia persampahan. mmm. Sampah apapun ya bisa saya pakai. Oke, istilahnya Mmm. kalau bahasa kerennya sekarang recycle atau daur ulang lah gitu Betul, ya? jadi, ada beberapa Heeh, karya yang saya jadikan, sampah ya karena saya suka bersihin kali, sampah mhm, yang ada di kali saya pungutin, saya bersihin, mhm. saya coba tata menjadi karya. Oh, iya iya iya, Ataupun, tidak ada bahan lainnya, mhm, saya jadikan, mhm, sampah-sampah itu sebagai objek yang membangun kesadaran, oh, iya gitu. iya. Luar biasa nih Sobat Jagongan, perlu tahu juga ya, bahwa Bang Ridwan ini selain pekerja seni di studionya nih, kita Nah, syuting nih, itu banyak lukisan, tapi ternyata dia juga orang yang sangat peduli sama lingkungan. Iya, Bang? kurang lebih lah, Wah, kurang kurang lebih. lebih, nggak ada kurangnya, luar biasa. Nah, jadi, buat info juga ya, Sobat Jagongan, di kediaman Bang Ridwan ini, Ya, itu selain ada studio untuk melukis, dia juga mengkoordinir anak muda ya, anak pokoknya muda, pemuda-pemuda lah, pemuda-pemuda dari sini untuk masyarakat lah ya. masyarakat sekitarnya untuk bisa ikut peduli, entah itu sama kesenian, terutama lukis, kemudian juga lingkungan. Nah, ini Bang Ridwan nih, pionirnya. Wah, luar biasa lah gitu. Nah, Bang Ridwan, kalau kita udah pindah nih, Ya, ya, pindah dari lukisan, nyerempet sedikit lah ya, ke lingkungan yang asri ini nih, di ya, ya. kediamannya. Waduh, ini kan nggak mudah juga sih Bang, Heeh. gitu ya. Pasti kan mentok sana, mentok sini gitu Ya, kan ya, buat ya, ya. istilahnya
jangan buang sampah sembarangan. Kedengarannya sih Iya, mudah gitu, iya, hanya mengingatkan, tapi kan pada prakteknya itu jempol lah buat heeh, Bang Ridwan. Itu tapi gimana Bang Ridwan heeh. perjalanannya? Iya, Sampai istilahnya bisa, eee, lingkungan tempat paling tidak di tempat kediaman Bang Ridwan ini tetap terjaga gitu. iya mungkin pengalaman itu memang yang, apa ya, merawat memori itu ya saya Mmm, pikir. Kebetulan tinggal saya dulu itu di Jakarta Selatan itu di Menteng Atas mhm, itu, eee, para pemulung. mmm, Jadi kehidupan saya hampir tiap hari ya, bukan hampir tiap hari itu memang, melihat mereka berproses dengan sampah, terus juga hidup di antara tumpukan-tumpukan sampah, walaupun sudah dipilah dan dipilih. mhm, Eee, Perjalanan waktu itu yang memang memori itu tertancap, di otak saya mmm, bahwa, setiap wilayah punya problem terhadap sampah ini. iya, Eee, Lalu siapa yang mau ngomongin sampah, mmm, siapa yang mau, apa, mengatasi sampah ini kecuali pemerintah. iya, Nah, pemerintah juga kan tidak, serta-merta dari rumah ke rumah atau di jalan tuh dipungut-pungutin, enggak kan gitu loh. Nah, masyarakat, eee, kebetulan saya tinggal di mmm, lingkungan ini, saya melihat sampah-sampah itu sepanjang lihat, kok nggak ada ya juga yang mau peduli, oh, nah gitu. mmm, Nah, sehingga saya punya inisiatif, mmm, karena punya pengalaman di masa kecil itu di mhm, lingkungan itu, saya pikir sampah-sampah ini bisa bisa sebetulnya bisa mmm, diurus. iya, iya, Nah, saya coba mulai mengajak masyarakat, "Yuk kita ngomongin sampah deh, kita ini sampah." Awalnya ngajakin bapak-bapak, mmm. setahun nggak jalan tuh, nggak jalan. Iya kan, PR Iya, banget tuh iya, kadang, kalau ngobrol di luar ini mah pengalaman iya. gitu ya, pengalaman saya gitu kan. Oh di depannya lagi pertemuan tuh, "Oh iya siap beres," aduh. Oh, Begitu ngeliat, nggak jalan gitu. iya, iya, oh betul. Karena kita kan memang biasa ya, karena hidupnya, sudah sibuk dengan ekonomi, sudah Mmm, sibuk dengan pekerjaan dan lain sebagainya, sampah itu urusannya tukang sampah aja deh, kan oh, iya gitu. iya. Cuma lagi-lagi, Mmm, kalau cuma hanya tukang sampah yang tahu bersih, ya sampah semuanya kan dari rumah. dari rumah. Artinya, sumber sampah yang paling besar di muka bumi adalah rumah tangga. Nah, Iya, sehingga memang pikiran saya yang harus diajak ngomong adalah orang rumah tangga, mmm, terutama ibu-ibu. iya. Bapak-bapak kan senangnya main gaplek aja tuh. Iya. Kalau ngumpul, "Yuk caturan yuk," kalau Iya, enggak gaplek gitu loh. betul. Selesai. Mmm, Kalaupun sekali waktu kerja bakti, ya udah selesai kerja baktinya, iya, keberlanjutannya nggak ada. Nah, sehingga siapa yang mesti saya ajak, setahun saya ajak mmm, ke masyarakat, bapak-bapaknya nggak jalan. Akhirnya, mhm, ah, kayaknya ibu-ibu dah, kita mmm, coba ajak ibu-ibu. oh, Nah, awalnya, bagaimana caranya, mengedukasi masyarakat agar mmm, memiliki kesadaran, iya, itu dulu, nggak betul. berpikir yang hal-hal yang gimana. Akhirnya kita coba membuat bank sampah. Mmm, Nah, bank sampah dikelola oleh ibu-ibu, bagaimana cara mengumpulkan secara sistem segala macam, ya sudah, bersyukur ketahui tempat segala macam, itu mhm, proses lah ya. Nah, dalam proses panjang itu tentunya apa sih yang tujuan akhirnya, ya agar kita sadar tentang, bagaimana bersih sebetulnya. mmm, Oke, tidak semua kita bisa lakukan, minimal ada, hal-hal kecil yang kita bisa mampu kita lakukan di iya iya masyarakat. iya, Tapi hal kecil itu lama-lama besar juga. Keterlibatan banyak orang, makin banyak terlibat, makin besar sebetulnya. mmm, Kalau kita sendiri nggak sanggup. iya iya Tapi iya iya, kalau melibatkan banyak orang, akhirnya tuh lama-lama terbiasa. mmm, Dan merubah itu juga nggak gampang, oke. bukan persoalan mudah. Karena mindset kita kan sampah ya dibuang aja udah. Iya kan? Ada tanah kosong di rumah tetangga, karena tetangganya lagi pulang kampung, udah Mmm, buang aja ke tempat tetangga. iya, Ada got, ada kali, heeh, ya cari paling gampang ya, begitu itu. iya Makanya iya, nggak di mana-mana. heeh, Kali atau sungai itu jadi tempat buang pembuangan. sampah. Kan ya istilahnya balik lagi gitu ya, kalau saya juga pernah mengalami gitu, dan ternyata memang nggak mudah gitu, Betul, istilahnya
nggak usahlah mengedukasi ya, Hmm. mungkin bahasa kerennya itu kan mengharap orang mau melakukan sesuatu yang ya mungkin, bisa dibilang awalnya maunya kita bersih nih semua lingkungan gitu kan, Iya iya iya. tapi ternyata menggerakkan orang-orang tetangga-tetangga di sebelah kita itu, ih luar biasa itu. Iya. Ya, iya iya Pak, iya siap, ya Iya. beres. Cuma ya akhirnya harus dengan awalnya Iya. trigger-nya ya kerja bakti alasannya Betul, gitu ya. kan. Tapi balik lagi seperti Bang Ridwan tadi, ya hanya pas kerja baktinya aja, besok-besoknya udah balik lagi, Udah begitu lagi ya? "Tlung," Iya. gitu. Heeh. Tapi nih Sobat Jagongan ini, istilahnya bukan project lah, Mmm. istilahnya ini contoh yang bagus banget gitu ya untuk, kita di lingkungan Sobat Jagongan, terutama di lingkungan tempat tinggal itu saling peduli untuk kebersihan. Iya. Karena masalah sampah ini ya terus terang sih kalau gua pribadi sangat mengganggu gitu ya. Iya. Dengan lingkungan yang bersih pasti kita juga nyaman gitu Bang ya. Betul. Aduh ini kita ngobrolnya agak ngaco-ngaco nih, kita Ngaco aja, tektok-tektok enggak aja gitu ngacak kan. aja nggak apa-apa. Ini balik lagi ke lukisan soalnya. Iya. Nah, eee, masalah lukisan nih Bang Ridwan. Iya. Ini balik lagi udah bersih, Heeh. lukisan lagi gitu, Iya. udah, apa, memang istilahnya bakat, ya istilahnya memang, Mmm. karena pernah Mmm. dapat bocoran, Mmm. dulu main musik juga, vokalis gitu kan, Iya. terus Pura-pura oh ya. pura-pura, belaga keren aja gitu. Enggak buat foto-foto. Oh buat profil picture kan. Aduh. Terus sekarang jadi, lukisan Mmm. dan kayaknya sih kelihatannya udah Heeh. lebih Iya. nyaman di lukisan gitu ya, Bang. Iya. Nah, itu kan berarti memang ya Heeh. istilah lebih secara aspirasi diri gitu, Iya. lebih mewakili kan dibanding tuh, teriak-teriak gitu. Iya. Eee, kalau bicara bakat mungkin ini satu dibilang bakat, Mmm, tapi orang bilang anak-anak muda hari ini ngomongnya, passion lah ya. oke. Ya, dari mana sih mengetahui bakat ya, Mmm, kita cerita-cerita, ya apa yang dilakukan terus-menerus dan tidak mengenal capek, tidak kenal itu, ya itu mungkin yang disebut bakat. mmm, Ada orang yang, suka nulis, mhm, nulis aja kerjaan di mana-mana iya dia nulis apa segala macam. Nah, sehingga itu akhirnya dia memutuskan diri untuk menjadi penulis. iya, Nah, saya kebetulan dari kecil mmm, memang suka menggambar. oke Nah, sehingga masa-masa itu saya nggak punya mimpi lain, nggak punya cita-cita lain kecuali jadi tukang gambar. oke, Kalau masa-masa usia 10 tahun, belasan tahun itu kan kalau suka ditanya hobinya apa, ya paling hobinya apa, atau mmm, mau cita-citanya mau jadi mhm, apa. Dan saya nggak bisa tuh, orang anak teman-teman tuh ngomongnya, oh mau jadi dokter, mau jadi mmm, guru, mau jadi ustad, mau jadi segala macam. iya, Nah, saya mau jadi pelukis. oh, Nah itu, iya, nah sehingga dari kampung yang jauh di sana itu, saya datang ke Jakarta ya ingin belajar menggambar. oke, Nah, sehingga walaupun pernah hidup di jalan segala mmm, macam, ya terus belajar menggambar dengan siapapun, oh, menjadi gurunya siapapun, terus melatih ya, terus melatih diri. melatih diri, Bahkan kalau dibilang tuh, saya nggak bisa jajan karena kalau belum beli kuas, belum sanggup beli cat oh, gitu loh, iya 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 pensil. iya iya, Ya jajan itulah jajanan itulah, saya. Oh. wah luar biasa, kita jajanan makanan kecil, Iya. gorengan. Saya itu, beli pensil Masih minimal, iya beli iya iya kertas, iya beli iya, kanvas. Ya, nah oke, sehingga itu proses-proses yang saya pikir, eee, saya harus memilih salah satu. mmm, Walaupun dulu teater ikut, iya, musik ikut, matung belajar apa bener. itu. Oh Nah oh akhirnya, pernah belajar juga sampai matung atau apa gitu? ngelihat aja sih. Oh ngeliat? Kan belajar yang paling baik nyontek, Oh iya iya iya, nyontek sama orang yang bisa gitu. kalau sekarang ada istilah baru tuh, Iya, ATM, ATM, iya amat amati, tiru, modifikasi. modifikasi. Nah gitu loh. Nah, ya dulu begitu jadi, nongkrongin di tempat-tempat orang yang gambar, Mmm, oke, oh gini caranya, di rumah oh, dipraktekin, mhm, gitu. Karena juga kan nggak sekolah khusus, iya iya iya. nah cuman menjadi pilihannya adalah, oke, ini sepertinya gua harus milih itu. Yakinlah di sini jalur gue gitu ya. Ya,
akhirnya memiliki kesadaran. Mhm, Ternyata ya Allah tuh ngasih kemampuan kepada siapapun mhm, dari miliaran manusia iya. itu punya kemampuan dikasih satu-satu tuh. Mmm, Nah, punya kesadaran itu akhirnya iya Bang iya Boyan. iya. Nah, karena sadar dengan, pemberian dari Tuhan itu Mhm, bahwa itu satu bakat yang dibentuk yang mhm. disebut bakat, itu yang saya coba tanda terima kasih saya kepada Tuhan, saya menjadikan bakat itu satu pekerjaan. Oh, istilahnya mungkin bahasa saya mengoptimalkan apa yang dikasih gitu ya? Betul betul, iya, Iya iya. kurang lebih kayak Mmm. gitu. Kita dikasih apa nih, gengs? Tahu nggak nih kita? Nggak bener nih kita deh. Iya iya iya. Nah iya karena, lagi kecil juga Iya, sukalah gambar gitu ya, ya, suka ngegambar gitu. Walaupun awal-awal lagi ya nggak jauh beda lah zaman iya, kita gitu iya, kan. Sekolah itu cuma istilahnya pelajaran menggambar, iya, ujung-ujungnya 2 gunung, iya, jalan iya. sawah, kiri kanan jalan Oh, melengkung itu gitu kan. dari zaman kuda gigit besi itu Kak, itu. Itu. Jadi default banget itu standar Mmm, pelajaran menggambar gitu kan. iya, Nah terus tapi ya akhirnya istilahnya ya mungkin mmm, karena, itu tadi gitu ya, iya, istilahnya saya tidak, melatih atau mengoptimalkan kemampuan betul, gitu. iya iya, Entah karena keganggu, oh ya ternyata tuntutannya harus begini, iya, harus jadi kerja kantoran, ya iya iya, udah lupa gitu. Istilahnya tidak, mmm, mengupas lagi, mmm, mengoptimalkan betul kemampuan betul yang betul, iya. mungkin sebetulnya seperti bahasanya Bang Ridwan lah tadi itu ya, kita Iya iya, dikasih ya nggak tahu juga gitu. heeh, Ya penyanyi, dibilang nyanyi, suka nyanyi, akhirnya cuma ujung-ujung ya di karaokean aja lah kalau iya, sekarang. heeh, iya iya iya, bener bener. Penyanyi karaoke, "Nggak hafal," ada teksnya tenang. Iya Nah iya. Nah, apa yang kita luar biasanya gitu nih Bang Ridwan, istilahnya bisa menggabungkanlah, iya, eee, dari apa yang Bang Ridwan miliki kemampuan ya, kita bicara kemampuan dari melukis hingga mengumpulkan masyarakat sekitar iya, untuk juga, istilahnya paling tidak berkegiatan di bidang mmm, seni gitu kan, mmm, ya pasti positif lah, iya ya kan? iya, Nah, kemudian sampai juga ke peduli lingkungan. iya. Nah, itu kan ya 3 paket luar biasa itu, nggak sembarangan. Iya, Iya, ya istilahnya, nggak tahu deh menurut Bang Ridwan, istilahnya apakah memang itu ada tuntutan kah atau memang panggilan diri gitu untuk, "Ah, heeh. iyalah jalan ini," gitu. Bagi saya itu hidup, Mhm, eee, seperti airnya mengalir. oke. Ya, ada batu yang menghalang, kita akan bergeser, Mmm, ya mengalir saja gitu sebetulnya. Nah ketemu, air itu dia ada sampah di bawah, mmm, ada, eee, kayu dia di bawah, bawah arus. iya, Saya polanya mungkin seperti itu. mmm, Saya menemukan hal, tentang sampah, saya akan jadikan sampah ini sebagai media, bahasanya media kesenian saya. oke. Kalau dalam bahasa ininya mungkin media dakwahnya Oh, gitu. iya. Berat nih berat nih. Iya, Paling tidak menjadi ada manfaatnya lah, ya. iya, Tidak segera sampah yang hanya dibuang. betul, gini, eee, kata-kata yang sering diucapkan Mhm, dimanapun itu mhm. adalah manusia tuh yang lebih baik itu bermanfaat buat banyak orang, kan Oh, begitu. iya. Itu kan bahasa yang hatam banget orang, Oh, iya, wah, betul. ya cuman kan terus apa dong? Kan Iya. gitu loh. Kalau lu pagar rumah lu masih tinggi-tinggi, Nah, kalau udah sampah lu lewat doang, iya. kan gitu. Terus ada orang yang minta yang pengen lu tolongin tapi lu nggak tolongin, Mmm, kan gitu. iya, Ada tetangga yang seperti ini lu nggak ngomongin, mmm, tapi minimal gitu saya bilang, sampah itu, buat saya adalah sesuatu yang bukan menjijikkan tapi mmm, menarik gitu loh. iya iya iya, Menarik, dalam banyak hal. mmm, Karena ada dalam, ini, kehidupan masyarakat tertentu itu mmm, yang hidupnya dari sampah dan mereka kaya-kaya loh, iya gitu loh. Dan tapi kan mereka sadar iya,
karena sampah itu bisa menjadi uang. Betul. Hmm, Istilahnya memahami bahwa sampah ini ya tidak sekedar sampah, sampah hanya ya, sekedar nama sampah, sampah. tapi di balik itu, ya kalau Ya, bahasa kerennya mah esensinya yo, gitu. wah, ini nih, Gede ini keren udah banget. udah kacau nih. Sebenarnya bahwa ternyata dari sampah itu bisa malah menjadikan penghasilan. Iya, nah itu, saya melihatnya, setiap, kesempatan ada potensi. Iya. Nah, kita paham nggak tentang potensi atau memahami nggak tentang esensi Mhm. potensi itu? Setiap yang hidup di muka bumi ini pasti ada maksudnya, Mmm. termasuk sampah. Iya iya iya. Tidak mungkin Tuhan tuh menciptakan sampah tanpa ada maksud apapun. Iya. Toh sampah sekarang saya jadikan pupuk, ada pupuk cair, ada pupuk organik, Mhm. ya sampah sampahnya, sampah dapur segala macam bisa menjadi pupuk, Iya iya bisa iya. menjadi media tanam. Itu kita buat juga. Mhm. Nah, sampah-sampah yang lain yang bisa dijual, kardus, botol, dan lain sebagainya kita bisa jual. Mmm. Plastik-plastik kita bisa jadikan produk. Nah, Iya. ini ibu-ibu membuat produk-produk seperti ini, dari Oh. sampah ini. Ini Waduh, bukan duh duh. batu ini, Oh gitu? Oh bukan ya, batu ini? bukan. Oh saya pikir batu. Wah ini Oh, mainnya ini giok, berat saya oh, bilang. ini sampah yang dikelola ibu-ibu binaan saya, ibu-ibu bank Oh, sampah itu yang menjadi produk, ada kalung, gelang, dan sebagainya. oke. Nah, tentunya ini saya bilang tadi menarik, Mmm. sampah ini bukan sekedar sampah yang ditendang-tendang atau Iya. dicampakkan di got segala Mmm. macam itu, tapi ada nilai ekonomi dalamnya. Ah. Yang kedua ada nilai manfaat. Mmm. Nah, yang ketiga adalah sampah nggak mungkin diciptain oleh Tuhan itu tanpa ada maksud dan Iya tujuan. iya iya iya. Itu, kesadaran itu yang saya Betul. punya. Akhirnya, saya yakin saya bukan siapa-siapa Mmm. dan mungkin masyarakat yang bisa melakukan banyak Mmm. hal. Nah, Iya saya iya. ajaklah masyarakat, "Yuk, kita, coba bagaimana ngomongin tentang sampah, Iya. memperlakukan sampah itu sebagai, eee, di samping edukasi itu bermanfaatlah buat diri kita." Iya 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 iya. Itulah baru berkelanjutan Iya. segala macam tuh. Iya, karena memang pada Mmm, kenyataannya, mmm, kalau menurut saya, orang tahu iya tahu sampah itu bahaya, cuma bagaimana caranya gitu kan, sama mhm, kayak mhm, dia lapar makan, betul. terus gimana makan, cara makan gimana kan itu Iya iya yang iya iya, jadi permasalahan kadang gitu, iya. atau orang yang sebetulnya tuh, "Ah, diam aja entar gue jadi suruh suruh ini suruh itu," gitu. Iya, Itu yang, mmm, kadang mungkin jadi mmm, permasalahan gitu kan. iya Ada orang begitu, dia sebetulnya tahu gitu kan, oh sebetulnya cara ya kalau bicara makan nih, cara iya makan itu kalau lapar ya makan, iya ambil nasi di iya tempatnya, kalau sekarang pakai iya, itulah Manas atau heeh, apa, lauknya satu suap ya, iya satu-satu. Nah, untuk berbagi iya, pengetahuan itulah atau inisiatif untuk, "Ayo kita sama-sama peduli nih mhm sama mhm, lingkungan kita," iya, gitu kan. oke, Eee, buat saya mungkin yang belum kebayang adalah si inisiatornya lah, iya penggagasnya gitu. iya Mungkin kalau di sini kan ada bukan mungkin lah, saya iya yakin iya, Bang Ridwan lah penggagasnya gitu yang mmm, memang istilahnya mau, "Ayo ayo ayo mmm, kita inilah sama-sama turun, mmm, peduli, ini kalau iya. nggak ini nanti begini begitu." Ya ceritanya akan jadi panjang gitu kan. Ya Mmm. mungkin awalnya orang ya nggak peduli juga, cuman Mmm. karena ngelihat muka saya takut kali ya, Wah, jadi ikutan, "Oh ikut ikut," iya takut dicambuk, iya. kan gitu. Kalau panjangin gitu kayak saya nih puter kumis. Kan gitu. Nah akhirnya memang kita punya trigger bagaimana Iya. caranya mengajak orang. Mhm. Nah, orang itu paling mudah diajak itu pertama karena manusia adalah makhluk sosial. Iya. Ya, diajak empati dulu. Mmm. Bagaimana berempati? Berempati terhadap sesama, berempati terhadap lingkungan. Mmm. Eee, karena rumusnya adalah empati, Mmm. baru ada simpati, Iya. gitu. Betul, Nah, setuju. kita coba gitu loh. Oke, karena sudah dekat sama masyarakat segala Mmm. macam, ya kita ajak pelan-pelan. Mmm. Awalnya nggak ngomongin produk, bagaimana sampah ini, yuk kita jadi duit. Nah, Mmm. kalau ibu-ibu kan ngomong duit, Oh, iya. mhm, kan Gimana, Bang? ngomong Gimana, gitu. Pak? Iya, kan gitu. Kalau ibu makanya diajak bapak-bapak, bapak-bapak tukang buang duit, Iya. ya kan gitu loh. Ibu-ibu, wah ngeliat, wah ini duit Wah, nih, ah gitu. Nah lumayan itu nih. maksudnya. Nah sehingga, saya melihat mak-mak itu lebih Mmm. cepat Oke. untuk urusan karena dia tahu Iya. dapur itu sumbernya sampah, bekas ini, mau kemanain ya. Mmm. Nah sehingga,
berkali-kali kita ajak ngobrol, kita ajak diskusi, kita ajak, apa yang bisa kita lakukan terhadap sampah ini, Istilahnya gitu. edukasi memberikan pemahaman ya. Ya, itu dulu. Eee, karena memang itu yang mengenalkan itu penting banget, Hmm. ya. Tanpa memahami esensinya, Mmm, tanpa mengetahui mau kemana arahnya, iya orang nggak mau ikut. iya. Nah, supaya saya cerita dulu, "Oke, nanti kita buat gini, oh bank sampah ternyata sama seperti bank lainnya, Mmm. orang nyimpen duit sekarang nyimpen sampah," Iya kan gitu iya tuh. iya 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 iya. Oh, "Oh ada buku rekeningnya?" Ada buku rekening. Iya. Oh mereka data, Ibu Anu, oh ini datanya sekian, oh ini ada katakanlah, Mmm, ini teknis ya. iya. Jadi, oh ibu ibu Aya gitu Mmm. kan, dia bawa sampahnya, sampah kardus berapa kilo, Oke. oh sampah besi bekas, Plastik atau gitu-gitu. heeh. Nah, sehingga terdata semua, ada Oh. database-nya. Iya 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 Nah, iya. sehingga mereka, bisa mengumpulkan ya alhamdulillah selama proses itu saya lihat, ada yang merasakan manfaat Mmm. ya. Pertama manfaat secara ekonomi, yang kedua yang paling membuat saya tuh terenyuh itu ketemu ibu-ibu atau emak-emak, nenek-nenek, Mmm. "Pak terima kasih udah dibikinin bank sampah," katanya. Mmm. "Kenapa Bu?" "Sekarang saya kalau mau beramal tuh pakainya duit dari sampah." Masya Allah, Oh, luar biasa. itu dia, Iya 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 iya. eee eee, beramal sekarang duitnya dari sampah saya, Mmm. kasih anak yatim saya Mmm, duitnya dari sampah Pak. iya. Waduh, sampai sebegitu. Iya. Kebiasaan yang lain Mmm, setelah mereka berjalan mmm, berapa tahun itu, banyak perubahannya. mmm, Perubahan yang saya lihat tuh gini, yang tadinya sampah dicampakkan sekarang mmm, dikumpulin. Jadi iya. nggak bisa tuh ibu-ibu tuh ngelihat, Nah, eee, gelas botol plastik atau botol botol plastik. mineral, wah langsung tuh Oh, ya, gercep dulu. heeh. Terus yang membuat saya tuh ini, Mmm, terkaget nih, ini kaget saya, syok juga gitu. nah, Mereka kalau ke undangan, ke mmm, pesta itu, kan bawa tas mereka tuh. iya, Tasnya bukan isi amplop tuh, heeh. isinya tas kantong kresek. Oh, bekal nih sana Iya, dulu. bukan ngambilin kue, Iya, tapi ngambilin betul, bekas minuman bekas orang itu dibawa pulang. iya 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 iya. Masya Allah. Nah ini saya bilang kecil ya, Mhm, ya, yang kita anggap tadinya hanya main-main saja, iya, atau kita anggap ini, ya yang jelas, bikin sibuk orang aja deh gitu loh, mhm, yang penting ada kesibukan tuh iya mama nih daripada ngerumpi sana sini, ada iya, kesibukan. Nah saya lihat, nah mereka cerita nih kalau lagi mmm, ngumpul sama mereka, "Pak tadi, dapat undangan kita pergi heeh, tuh rame-rame tuh berapa orang, heeh. orang-orang bank sampah, di tas kita Pak isinya apa kantong kresek Pak." Iya, tapi Mmm, satu sisi ya kita nggak tutup mata lah ya. mmm, Kita nggak tutup mata bahwa dari entah itu gelas plastik gitu kan, mmm, bekas minum mineral itu atau botol, dan kita punya satu tradisi 17-an gitu. ya, Itu kan bisa jadi pajang kalau saya lihat di kebetulan banyak di daerah-daerah gitu kan, iya yang masih meriah gitu iya wah iya bener juga gitu kan. Ya mungkin di antaranya itulah, iya bahwa iya ada tetap, manfaatnya gitu kan, iya bahwa iya, tidak hanya sekedar sampah yang kita buang, tapi kemudian juga bisa menghasilkan. betul betul, iya, Luar biasa memang. Nah, ini, Bang Ridwan, sebenarnya banyak nih Bang Ridwan, banyak gue tanyain, waduh, mmm. cuma ada satu sisi udah gigit gitu. Udah dibatasin terus nih kita, Oh gitu ya ya gitu. ya 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 ya, Nah, betul. tapi Bang Ridwan kegiatan nih ada ini nggak, ya misalkan apa event pameran kah atau apa yang dekat-dekat gitu mungkin 2 Agustus ini ada mhm. di boleh merek ya, jadi Iya ada iya iya iya. di apa, di Andara ya, di Mmm, Andara sana ada Memento Coffee Shop kalau nggak mhm. salah ya. Saya akan buat edukasi tentang sampah. Di sana ada Oh, oh nanti lebih ke sampahnya. ya tanggal 2. Tapi Oke. saya juga mau memamerkan karya-karya saya, Oh sekalian. karya-karya sampah, Iya iya. kan gitu. Oh, tapi dalam bentuk karya Ya, yang dari, sampah yang gitu ngomongin ya? sampah gitu Iya loh, iya di iya. antaranya seperti Oh, ini. oke. Nanti minggu berikutnya ada Mhm, edukasi, mmm, kita undang juga, orang-orang untuk mhm, datang, eee, bagaimana cara membuat produk
dari sampah sampah plastik. Nah, seperti Oke. ibu-ibu ini gitu loh. Iya iya. Di tempat yang sama? Di tempat yang sama. Oke. Juga ada kegiatan lain sebetulnya tetap, saya membina 4 desa di Kecamatan Parung Panjang yang Wih. disebut desa kreatif. Oke. Nah, di salah satu desa itu Mmm, kita juga masih membuat pupuk organik, media organik, dari mhm, pupuk cair sampai pupuk media tanamnya mhm, kita, ada tetap masih produksi di mhm. sana, sudah ada brand-nya juga, di samping anyaman-anyaman yang terbuat dari bambu juga Oh, masih masih ya berjalan ya terus. belajar sibuk Oh, gitu, iya 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 belajar iya. sibuk, padahal pengangguran kan. Sama kita juga pengangguran. Gaya-gayaan aja nih kita depan kamera. Nah, terima kasih banyak Bang Ya, Ridwan siap. buat infonya. Nah, Sobat Jagongan ini pastinya harusnya sih idealnya kalau bicara ideal ini bisa jadi inspirasi kita semua. Paling Ya, nggak usah di ruang lingkup yang besar lah. ya, Kita paling nggak dari ruang lingkup yang kecil. Terkecil dulu dari rumah kita sendiri, kita peduli lingkungan, khususnya sampah. Karena apa? Dari sampah itu ternyata bisa menjadi sesuatu yang secara ekonomi bisa mendatangkan tambahan buat iya, kita gitu ya. betul. Terlepas nanti kalau Bang Ridwan kan memang, dia jagonya lah bisa jadi karya seni apa segala macam, Iya jagongan lah ya. terlepas dari itu terlepas dari itu paling tidak kita punya lingkungan yang bersih dan sehat. Ya, Ya, gitu aja. Tanggal 2 kalau Sobat Jagongan yang suka atau mau ketemu langsung sama Bang Ridwan, ya, silakan silakan. datang di daerah Andara, nama kafenya apa, Bang? Memento. Memento. Di situ nanti, akan ada sharing session ya, edukasi bentuknya mengenai tentang Sampah. pemberdayaan sampah Ya, dari Bang Ridwan. Oke, sekian dulu. Terima kasih ya, Bang Ridwan, sama-sama, sehat, sama-sama, sehat-sehat, sukses ya. selalu. Amin amin amin. Amin amin amin. Ya. Nah, Sobat Jagongan ya, sekian dulu ngobrolan kita kali ini sama Bang Ridwan, dari mulai pekerja seni, kemudian orang yang peduli lingkungan, ya. Ini bisa jadi contoh yang positif buat kita semua. Nah, selain itu jangan lupa terus dukung channel Jagongan, subscribe, like, comment, share, dan aktifin tanda lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan kalau ada Ya. video terbaru dari Jagongan Yuk. Oke, sekian dulu. Sampai ketemu lagi Sobat Jagongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera untuk warahmatullahi kita wabarakatuh. semua.